Bismil abi walibni warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya sudah banyak orang yang membongkar si mualaf ini, walaupun sebenarnya ada banyak orang yang merasa bahwa kita tidak suka sama dia. Pikiran-pikiran yang demikian adalah pikiran-pikiran yang keliru. Di dalam berbangsa dan bernegara dan beragama, semua orang diberikan hak dan kebebasan untuk memilih agama yang diyakininya. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika dia tampil menjelekkan, bahkan membahas, bahkan lebih doyan membahas Alkitab yang bukan kitabnya sendiri. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, jejaknya itu dapat diteliti dengan baik. Pengakuan-pengakuannya yang bombastis, yang merusak akal sehat kalau diterima tanpa cross check. Nah, itulah yang terjadi di kalangan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita muslim, yang mana mereka mendapatkan konsumsi informasi yang bombastis dari mualaf ini, tetapi sudah dibongkar berulang-ulang. Nampaknya memang mereka tidak mau tahu. Tak tahulah ya, tapi kali ini kita lihat teman-teman, cerita ini menarik dan semoga banyak orang yang sadar ya. Ini dia videonya. Selesai dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia, lalu saya ditahdiskan, diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid, silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa di sana bilang ada. Orang yang sudah jadi Islam kok. Come on, wake up, jangan tidur dulu. Ini valid, dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Bagaimanapun dia adalah teman saya juga. Ya. Yang saya kurang suka itu adalah janganlah mengobrol kebohongan. Janganlah mengobrol kebohongan. Kalau ada nama pendeta ditulis di situ, ada namanya Agustinus nama, silakan rumah saya diambil. Rumah saya, mobil saya, mangga, free. Rumah saya diambil, mobil saya boleh diambil. Ini valid, dan saya bertanggung jawab untuk hal ini. Sebuah video yang saya berikan judul Kado Akhir Tahun kepada Ustadz kesayangan kita, Ustadz Ahmad Kainama. Untuk teman-teman yang mengikuti channel saya, pasti sudah tidak asing karena saya membahas pengajaran dari Ustadz Ahmad Kainama dengan cukup banyak. Karena bagi saya, ada terlalu banyak contoh-contoh pengajaran atau dakwah yang dia lakukan yang menyinggung ajaran kekristenan. Dan masalahnya adalah dalam ajaran yang dia berikan tersebut, ada banyak ajaran yang keliru, yang salah, bahkan penghinaan terhadap iman Kristen. Kalau Anda belum pernah tahu, saya berikan contoh ajarannya ini. Yesus itu sebelumnya Tuhan enggak. Kumpul-kumpul, bisa ngobrol, ngopi-ngopi. 430 tahun setelah Nabi Isa diangkat Allah ke langit, mereka ada orang bule ngobrol di Roma, jadi aja Tuhan, jadi aja baminya jadi Tuhan, ngobrol. Bangke itu ngobrol-ngobrol seling, siapa tahu kamu jadi Tuhan. Nah, titik balik kan niat dia bikin Tuhan. Ya. Anda tentu bisa membayangkan bahwa ajaran-ajaran seperti ini disebarluaskan di antara umat beragama, terutama kepada teman-teman kami yang muslim. Dan jika memang demikian ajarannya, Anda tentu tahu bahwa itu adalah unsur penghinaan, bahkan bisa menimbulkan kebencian kepada iman Kristen. Oleh karena itu kami tidak akan diam, dan karena itulah video ini dibuat. Jika sebelumnya saya banyak membahas tentang ajarannya, maka kali ini saya membahas tentang apakah Ustadz Ahmad Kainama layak dipercaya ketika dia menyebut dirinya sebagai seorang mantan pendeta. Seorang yang menyebut dirinya punya pendidikan S1 di STT Jakarta, S2 katanya di Leiden, Belanda, lalu kemudian S3 katanya di Haifa, Israel. Bahkan katanya dia juga belajar di Yerusalem, atau bahkan belajar juga di Vatikan. Banyak sekali. Dan masalahnya adalah banyak di antara saudara-saudara kami yang muslim yang termakan karena terpesona dengan pintarnya Ustadz Ahmad Kainama mengolah kata. Dan karena itulah saya membuat video ini untuk kemudian mengajak teman-teman muslim untuk kemudian melihat dan bertanya kepada diri sendiri, layakkah orang ini dipercaya untuk terus mengajar Anda tentang kekristenan? Silakan dia mengajar tentang Islam, go ahead. Tapi jangan pernah dia mengajar tentang kekristenan, karena dia bukan seorang yang layak untuk didengarkan untuk ajaran kekristenan. Kenapa kembang api disebut fireworks, bukan fire flower? Pernah nggak kamu mikir gitu? Api adalah gambaran Hades. Hades itu adalah infertum. Infertum adalah hell. Hell itu adalah api neraka sedang bekerja mempengaruhi orang. Anyway,
Video ini saya buat karena saya tanpa sengaja berjumpa dengan teman-teman dari Ustadz Ahmad Kainama. Nah, mereka adalah teman-teman atau sahabat bisa dikata, orang-orang yang besar bersama-sama dengan Ahmad Kainama atau Agustinus Kainama. Dan saya sendiri menjadi kemudian tertarik untuk bertanya kepada mereka, benarkah Agustinus Kainama pernah menjadi pendeta? Benarkah Agustinus Kainama pernah sekolah ke luar negeri? Karena itu teman-teman, kita saksikan apa yang menjadi perbincangan saya dengan kedua sahabat kita ini. Saya Evert Derek, saya teman kecilnya Agus. Nama saya Agustinus Christopher Kainama. Atau kita di Priok panggil dia tuh Buta. Agus Buta? Iya. Kenapa itu dipanggil Agus Buta itu? Karena dia pakai kacamata, kalau dia lepas tali yang mana nggak lihat, agak susah benar. Agak susah lihat. Agak susah, makanya dipanggil Makanya kita. panggilan Ya, tandanya panggil Agus Buta, di Priok itu kita Buta. Kita rumah dekat. Saya lahir besar di Tanjung Priok dan kita sekolah minggunya bareng karena pengajar sekolah minggunya itu kakaknya Agustinus Kainama ini ya. Kakaknya itu salah satu guru sekolah minggu favorit saya. Oh, siap. Ya, kakaknya itu baik, Siap. kakaknya baik, Kang Nonek. Itu jadi kalau dibilang kenal Agus, saya lebih mengenal Agus daripada mungkin istrinya. Ya, dia pernah tinggal sama saya bawa dari Tanjung Priok ke Bogor dan aktif di GPIB Sebaut Bogor itu karena saya. Dan itu valid, silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa bisa bilang ada. Orang yang sudah jadi Islam kok. Come on, wake up, jangan tidur melulu. Nama saya Victor dulu. Jadi saya pertama kali tahu Pak Agus ini adalah ketika saya bergabung di Paduan Suara. Nama paduan suaranya Paduan Suara Salvation. Jadi itu adalah paduan suara interdenominasi beberapa gereja yang anak-anak mudanya bergabung jadi satu. Choir gitu ya. Choir. Dan Pak Agus ini adalah seorang asisten pelatih. Oh, dia asisten pelatih. Asisten pelatih di Paduan Suara yang saat itu dipimpin oleh Pak Dede Nainggolan. Oke, namanya sekalian disebut supaya bisa di cross check ya. Betul. Oke. Jadi Pak Dede Nainggolan adalah pimpinannya dan Pak Agus ini adalah asisten pelatih. Dan beliau juga secara luar biasa menguasai semua angka not balok, dia pintar sekali. Nah, gimana teman-teman? Asik kan ya? Saya sangat yakin teman-teman sudah mulai berasa seru. Nah, di sini saya sengaja memberikan sebuah format di mana saya menampilkan video dari Ahmad Kainama yang mengaku sebagai mantan pendeta dengan pendidikan S1, S2, S3 di Belanda atau di Israel. Dan sengaja saya merekam reaksi dari kedua teman Ahmad Kainama ini. Yuk kita lihat. Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Mengambil kuliah yang pertama di Teologi Jakarta S1-nya. Ya. Tidak semua orang yang selesai teologi dengan latar belakang, misalnya ada nama, lalu di belakangnya ada huruf S besar, T besar, H kecil, atau sarjana teologi, otomatis menjadi seorang pelayan yang sering kita kenal sebagai sebutannya adalah pendeta. Dan saya bersyukur kepada Allah izinkan saya untuk masuk ke dalam situasi tersebut. Ya, clear mengatakan dia itu selesai S1 di STT Jakarta Menteng, dan dia bilang bahwa yang tamat STH itu gelar sarjana teologi tidak semua jadi pendeta, tapi dia bilang dia jadi pendeta. Apa yang terjadi? Apakah benar ini perkataan dari Kainama? Ya, aneh. Saya tahu banget dia. Jadi tahun-tahun segitu dia bilang sudah menamatkan sekolah. Ya saya tahu banget lah. Maksudnya GPIB Sebaut Bogor itu gereja besar. Ya. Yang masuk melayani di GPIB Sebaut itu rata-rata untuk pendeta yang boleh dibilang itu senior yang untuk menuju emeritus, satunya untuk pensiun ya. Itu silakan. Nanti gini. Kalau memang pernah melayani sebagai apa? Pendeta itu ya kita katakan namanya kita KMJ, Ketua Majelis Jemaat. Ya. Ada urutan dari pertama pendeta atau KNJ yang ada di Sebaut Bogor. Nanti bukunya saya lagi cari. Ini mendadak aja. Itu ada datanya. Nanti bisa kasih ya. Silakan saya kasih. Silakan untuk nanti teman-teman bisa baca. Kalau ada namanya Agus Kainama, silakan rumah saya diambil. Ya, rumah saya diambil, mobil saya boleh diambil. Kalau ada nama pendeta ditulis di situ ada namanya Agustinus Kainama, rumah saya, mobil saya, mangga. Free. Itu. Kalau ada yang penonton semua yang bisa menunjukkan bukti yang valid, apa? Kalau dia valid. Oke. Invalid.
Dia memang dia jago bahasa Inggris. Saya jagonya bahasa Kupang. Saya aktivis juga di GPI Sport Bogor. Aktivis juga Ya, dari pemuda sampai PKB saya pengurus. Bagaimana mungkin tidak tahu dia jadi pendeta di situ? Ya. Bagaimana mungkin juga tidak tahu, bahkan kalaupun bukan pendeta, dia di sekolah kan GPB. Bagaimana mungkin tidak tahu? Ya, nggak mungkin lah. Oke. Artinya GPB sebab mengirim dia sebagai sekolah pendeta. Dengan saya menyelesaikan S2 saya di bidang teologi liturgi di Leiden sana, di negeri Belanda, saya tidak pernah mendapatkan atau membayar sendiri setiap rupiah yang keluar untuk pendidikan saya. Semuanya ditanggung oleh pihak lembaga kekristenan atau lembaga gereja. Namanya Sinodal GPIB atau Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Ya kalau kita ngomong ya lu nggak usah ulo lah segala macam, lu nggak usah 378 lah. Itu mesti harus dijelaskan gitu. Ya, Paham ini. ya artinya teman-teman ya pindah nggak apa-apa lah itu ngasih, tetapi jangan melakukan satu kebohongan. Jangan kebohongan. Artinya merugikan orang lain. Kalau mau ngarang janganlah jadi pendeta di GPB Sport Bogor. Gila, ini kita nih masih hidup, puji Tuhan, masih hidup dan tahu. Bisa puluhan bahkan ratusan kali ya. Bisa kita datangin, kita apa ya namanya Klarifikasi. podcast bersama, face to face aja, face to face. Iya. Gitu. Bagaimanapun dia adalah teman saya juga. Iya. Ya. Yang saya kurang suka itu adalah janganlah mengobrol kebohongan. Ya, dia bilang pindah agama Silakan. pertemanan itu tidak akan pernah putus bagi saya. Kita dari kecil gitu kan, sampai dia menikah, saya yang menjodohinnya, almarhum istrinya itu sampai saya itu apa ya, sudah anggap istrinya itu almarhum itu seperti adik saya sendiri. Iya, artinya Gus, sudahlah nggak usah berhenti. S2, S1 lu, S2 lu di sini, S3 udahlah, bro. Sudahlah. Nggak usah lah. Artinya berbicaralah, lu pindah. Itu lu mari lu siarkan agama Islam dengan segala macam kebaikan-kebaikan. Iya. Nggak usah membahas tentang apa? Tentang agama Kristen. Jadi ketika Yesus menikah, kenapa orang Kristen marah? Harusnya mereka berterima kasih dengan kita bongkar-bongkar ya bahwa ternyata Yesus itu menikah. Pernikahan di masa Yesus, anak perempuan belum tumbuh dadanya. Di situ ditulis, adik kami belum tumbuh dadanya. Tuh, jadi beliau ini punya anak Judah dan Joshua ini dari Maria yang lain. Maria yang tadi saya bilang, yang dadanya belum tumbuh itu. Sekali lagi teman-teman, video ini saya buat karena saya tidak ingin membiarkan pembodohan terjadi di kalangan teman-teman kami yang muslim. Juga video ini kami buat sebagai satu hak kami sebagai orang Kristen untuk memberikan sebuah klarifikasi. Ada sebuah framing buruk yang dilakukan terhadap iman Kristen dan kami tidak akan diam. Kita akan menyaksikan bagaimana saya mencoba untuk mencocokkan dan mensinkronkan data antara tahun-tahun ketika Ahmad Kainama menyebut dirinya studi di luar, lalu kemudian data yang didapat dia ditabiskan jadi pendeta. Kita cross-check terhadap atau sama teman-temannya. Saya menerima keberkahan. Ada program yang memberangkatkan calon pelayan, calon pendeta ke satu tempat yang tidak jauh dari sini untuk belajar Bible di mana Bible itu ditulis. Nama kotanya Haifa, dan ini dibayari, bukan gratis. Ini ada yang bayar, ada yang sponsor. Selesai di sana pulang. Nah ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia, lalu saya ditahbiskan, diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid. Silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa bisa ada bilang ada. Orangnya sudah jadi Islam kok. Itu kamu ciri-ciri. Ciri-ciri kan? Ini valid. Jadi dalam berkas yang lain, kita kalau cross-check, dia mengatakan bahwa dia itu kembali dari Haifa, ditabiskan sekitar tahun 2005, begitu ya. Tahun 2004, Pak Victor ini adalah teman paduan suara dari Agustinus Kainama. Ya. Pak Victor, tanggapannya? Saya hanya bisa tertawa ya. Kenapa? Karena di tahun yang disampaikan 2005 beliau Balik dari Belanda katanya, Ya. Balik dari Leiden, Belanda, sempat ke Haifa dulu. Bro. Oh, berarti udah S2 ya, Iya. habiskan jadi pendeta. Iya. Lalu 2004 bergabung dengan Pak Victor bergabung dengan Iya, Paduan Suara. Dan waktu itu Kainama adalah asisten pelatih di sana. Mungkin Pak Victor bisa lihat asisten pelatih Pak Victor ini bolak-balik Belanda tiap Sabtu malam begitu. Saya nggak tahu belum. Karena selama ini yang saya tahu dia selalu ada di Bogor, Dia tidak selalu ada di kemana-mana. Bogor. Ya, Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Dan tugas dia hanya satu, melatih paduan suara. Dan saya dilatih langsung sama beliau. Apa dia naik private jet itu? Saya nggak tahu juga, mungkin dia private jet malam-malam ke Belanda mungkin. mungkin pintunya Doraemon ya. Mungkin
pintunya Doraemon ya, bisa interdimensi mungkin ya, saya nggak tahu, setahu saya selalu ada di Bogor. Dan ketika saya bergabung di 2004, beliau ada di sana. Dan kalau dibilang 2005 sudah mulai aktif melayani, masih ada di paduan suara. Masih ada di paduan suara. Masih ada di paduan suara. Selama itu kan Pak Ever juga aktif di ini, ada. Itu layanannya apa sih? Ya gini, sebelum di penghabisan menjadi pendeta, yang saya tahu kan ada masa vikaris ya, vikaris. Masa vikarisnya. Masa vikarisnya di mana? Di Sebot Bogor di mananya? Itu mungkin Jagorawi keluar itu kafe Jagorawi. Mungkin. Atau di puncak bro. Ini valid. Yang dulu kita itu. Jadi gini, nggak ada. Tahun segitu, ya saya masih hidup bro, masih ada. Gila, kalau diangkat menjadi itu, saya orang yang pertama yang tahu. Saya punya sahabat menjadi pendeta dan tamatan S1, S2, S3 entahlah, mau S4, mau S5 kayak merek handphone ya. Jadi saya pasti orang yang pertama diundang dan mungkin saya paling bangga ini Bung Ever. Iya, saya bawa dari Priuk dari rumah dan sampai jadi. Kita nggak ada satu masalah. Perbedaan itu nggak ada satu masalah. Baik. Yang bermasalah itu apabila ngarangnya 378-nya. Ini yang jadi satu masalah. Kasihanlah, GPB Sebot Bogor itu sudah banyak memberikan kontribusi. Iya. Jangan dibawa-bawa pendeta kayak dia, kasihan pendeta-pendeta kita nih, gitu. Nanti bisa bangun dari kubur kalau dengar nggak ada satu lagi nih pendeta ini ngaku-ngaku gitu kan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Bangkit ya, bangkit dari antara orang miskin. Ini Tuhan. Dibikin jadi zombie, dipaku, dikubur, dimasukin neraka. Allahu Akbar, diaduin sama Pontius. Ini bukan ayam bos. Saya ini sangat yakin, kalaupun Anda yang menyaksikan video ini bukan beragama Kristen, Anda pasti merasa bahwa orang ini sepatutnya mendapatkan ganjaran. Secara manusiawi kita memang berpikir demikian, dan saya sangat yakin bahwa banyak orang Kristen yang merasakan hal yang sama. Tetapi ingat bahwa ajaran Kristen tidak mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami sama sekali tidak menjelek-jelekan iman atau agama yang diikuti oleh atau dianut oleh Ahmad Kainama. Kami tidak melakukannya. Tetapi yang kami lakukan adalah kami memberikan sebuah peringatan kepada Ahmad Kainama untuk berhenti mengacau, melakukan kekisruhan, dan berbohong. Firman Tuhan mengatakan di Amsal pasal 4 ayat 24. Ahmad Kainama, kamu pasti pernah tahu ayat ini. Amsal mengatakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolok-dalik daripadamu. Kita berdoa semoga Ustadz Ahmad Kainama berhenti melakukan hal-hal yang buruk ini. Berhenti memiliki bibir yang dolok-dalik. Dan kita berdoa semoga dia menjadi seorang yang menjalani iman barunya dengan takwa, dengan baik, dengan adem, tidak usah lagi menjelek-jelekan agama yang lama. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak percakapan yang begitu menarik ya, yang membahas salah satu oknum mualaf, dan memang dari semua ceritanya itu sudah terlanjur halu sejak dahulu, dan kehaluan itu ditutup dengan kehaluan-kehaluan yang lain, cerita-cerita kehaluan-kehaluan yang lain. Kita bisa melihat dan mengakses sebenarnya apabila seseorang itu mengaku pernah sekolah di mana saja. Apalagi di zaman media ini, maka semua bisa diakses dengan terang, bisa dicari tahu benarkah pengakuannya itu. Tetapi yang mengherankan buat saya adalah ketika dia menjadi narasumber di berbagai channel atau di berbagai ceramah dengan berita bombastis yang dia sampaikan, tapi ada banyak orang yang menanggapinya seolah-olah itu benar. Itu berita halusinasi yang dipupuk untuk menutupi bahwa dia memang tidak ada apa-apanya selama dia di dalam kekristenan. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, ketika seseorang itu berusaha untuk berbohong, menutupi segala sesuatu, tujuannya cuma satu, supaya dia dapat pengakuan dan diterima di kalangan mereka sebagai seorang yang cerdas, pintar, namun sebenarnya dia membungkus itu dalam kebohongan. Nah, itulah yang terlihat selama ini teman-teman. Jadi ketika dia mengaku seorang pendeta, dia mengaku sarjana teologi, S2 di Leiden, bahkan S3 di mana saja, sampai dibilang sampai S5 lah terserah kamu.
Dan kalau kamu pengen mualaf, ya silahkan saja, itu keputusanmu. Tetapi apabila kamu sudah menjadi mualaf, namun kamu lebih sibuk membahas bahkan menjelekkan tentang ajaran kekristenan, itu tandanya kamu itu sebenarnya tidak berbobot. Apa salahnya jikalau Qur'anmu saja yang kamu bahas, nabimu, imanmu yang baru yang kamu praktekin cara hidupnya, yang membuat kamu lebih berguna, begitu ya. Jadi teman-teman umat muslim, melalui tayangan ini kita sedang ingin mencerdaskan banyak orang, jangan sampai Anda juga tertipu, terkecoh, begitu ya. Sekali lagi ingat, kita tidak bermaksud menyerang pribadi, tidak. Tetapi kalau dia mualaf, ya itu memang urusannya sendiri. Bahkan kita juga tidak membahas tentang agama Islam. Kalau dia memang memutuskan untuk percaya dan mengikuti iman yang barunya, monggo, jangan mengaku-ngaku sesuatu yang nampaknya bombastis dalam kekristenan, tetapi sebenarnya tidak demikian ceritanya. Nah, ada saksi mata, ada saksi hidup, teman-temanmu yang akhirnya buka suara, melihat, mendengar betapa banyaknya kamu mengoceh di channel-channel muslim, bahkan di channelnya Aristo, Ipung Atria, Ustadz Ipung Atria, mualaf, mengaji cerdas dan segala macam channel-channel muslim, selalu diberikan luapan-luapan tafsiran terhadap kekristenan yang begitu keliru. Tuduhan-tuduhan masif yang dia lontarkan, yang dia sebenarnya tidak ngerti, karena dasarnya tanda kutip mualaf yang dia bilang, maka dia diberi ruang, tapi ceritanya itu semua ngawur. Lagi-lagi kita tidak sedang mengatakan ini tidak menyukai dia, bukan. Tidak ada urusan pribadi, tidak ada masalah pribadi, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika dia masuk ke dalam ranah agama yang bukan agamanya sendiri. Jadi apakah ini cocok? Ya tentu tidak, teman-teman ya. Jadi jejak-jejaknya itu pun diketahui, bahkan ditantang. Kalau benar kamu pendeta, kalau benar kamu tamatan sarjana teologi, bahkan sekolah luar negeri dan dia Israel, ambil rumah saya, ambil mobil saya dan semuanya. Terus apa lagi? Ini kesempatanmu, Ustadz, untuk membuktikan benarkah ucapanmu itu. Kalau saya secara pribadi ya, secara pribadi gini, saya kepengen mendengar seorang itu ceramah atau berkhotbah atau pendeta yang saya undang untuk khotbah, maka saya harus ngecek dulu sekolahnya di mana, lulusannya di mana, bertanggung jawab atau tidak, benar gak pengajarannya, begitu. Lalu lulusannya itu penting. Kenapa? Supaya dia ketika kita undang, benar-benar kita menyuguhkan sesuatu yang bertanggung jawab kepada umat yang mungkin tidak belajar, supaya umat itu dapat mendengar yang baik, yang murni tentang iman saya itu, bukan iman orang lain. Ini kan aneh, dia ustadz walaupun mualaf, lalu dia menceritakan keyakinan orang lain, agama orang lain, kitab suci orang lain di tengah-tengah umat muslim. Jadi jangan salahkan jikalau kemudian banyak orang juga yang penasaran dan akhirnya masuk ke dalam room-room kekristenan untuk bertanya, benarkah seperti yang dikatakan oleh ustadz tersebut? Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, cerdaslah. Kita tidak ada masalah pribadi, tapi yang menjadi masalah adalah ketika dia mengarang cerita sedemikian rupa, licin dan semua liar, maka perlu untuk diwanti-wanti atau dihati-hati ya, supaya tidak terjadi penafsiran-penafsiran keliru terhadap keyakinan orang lain. Baik, semoga kita cerdas. Saya pikir teman-teman muslim pun ketika mendengar cerita ini sudah dapat memikirkan seperti apa ustadz tersebut ya. Tapi kalau memang Anda memilih kepanasan lalu mengatakan oh sentimen mereka gitu kan, ya terserah Anda lah. Tapi di mana-mana teman sejawat, teman kecil, teman pelayanan, teman hidup, maksudnya teman hidup itu teman bergaul, itulah yang dapat membongkar siapa sesungguhnya ustadz itu atau orang yang sedang dibicarakan. Sampai di sini teman-teman. Oke, Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, bapa dari segala pendusta itu iblis. Orang yang berdusta, orang yang senang menyembur-jemburkan kebohongan, orang yang gemar berbohong, bercerita yang tidak benar, maka bapaknya adalah iblis. Tentu teman-teman tidak mau dikatakan demikian, tapi sekencang-kencangnya, secepat-cepatnya kebohongan berlari, maka kebenaran satu saat akan mengalahkannya. Salam sadar, jangan kepanasan. Kita hanya perlu mencerdaskan banyak orang supaya timbul damai sejahtera sekalipun kita berbeda keyakinan. Jangan lupa mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.